Taib, dusta yang dibolehkan datang dalam hadis bahwasanya, ya saya bacakan hadisnya dari hadis Ummu Kalthum bintu Uqbah qalat, dia berkata, walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath. Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberi keringanan yaitu untuk dusta tentang apa yang diucapkan oleh orang masyarakat kecuali dalam 3 perkara. Al-harbu, dalam peperangan. Yang kedua al-islahu bainan nas. Yang kedua adalah mendamaikan dua orang yang bersengketa. Kemudian hadithur rajuli imra'atahu, seorang laki ngobrol dengan istrinya yaitu dalam rangka saling mencintai. Wa hadithil mar'ati zaujaha, dan seorang wanita ngobrol dengan suaminya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dosa yang dibolehkan 3. Yang pertama adalah dalam perang. Kemudian yang kedua untuk islah, untuk mendamaikan islah yang bersengketa. Ini boleh. Yang ketiga obrolan suami istri, istri kepada suami, suami kepada istri. Yang kata para ulama maksudnya adalah untuk menambah kecintaan di antara mereka, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya cinta kasih di antara suami istri sangat penting, bahkan bohong boleh. Misalnya memuji kamu sangat cantik, kamu sangat apa, enggak apa-apa. Gombal-gombal antara suami dengan istri boleh diperbolehkan dalam rangka menumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Bukan gombal, bukan bohong untuk menjatuhkan hak salah satu di antara keduanya, tidak boleh. Obrolan suami istri yang menumbuhkan kasih sayang maka dibolehkan. Al-harbu, peperangan, dalam perang juga boleh bohong. Kalau kita punya kekuatan jangan terang-terangan kepada musuh. Oh kita punya ini, kita punya, enggak usah terang-terangan. Terkadang kita bisa menunjukkan seakan-akan kita kuat, ternyata kita lagi enggak kuat, atau sebaliknya kita lagi menunjukkan kita enggak kuat, ternyata kita kuat. Namanya perang al-harbu khud'ah. Perang itu strategi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau untuk mendamaikan yang bersengketa, dua orang sedang bertikai, maka kita masuk di antara mereka kemudian kita berusaha mendamaikan di antara keduanya. Ini pun khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Apakah dusta yang dimaksud benar-benar dusta ataukah tauriah? Dusta yang dimaksud, yang dibolehkan maksudnya dusta ataukah hanya tauriah? Tauriah itu apa? Tauriah adalah mengucapkan sesuatu yang hak tapi disalahpahami oleh pendengar. Sengaja membawakan sesuatu yang hak diucapkan dengan cara tertentu sehingga yang mendengar salah paham. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika Abu Bakar berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang berkata, "Wahai Abu Bakar, siapa di depanmu?" Maka Abu Bakar berkata, "Hadza hadin ila tariq." Ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar menyangka Muhammad di depannya itu adalah penunjuk jalan kemana-mana, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu jalan. Maksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan ke surga, penunjuk jalan ke surga. Namun yang mendengar salah paham. Apa yang diucapkan Abu Bakar itu benar, tapi yang mendengar salah paham, ya. Dan itu apa namanya? Namanya tauriah, tauriah, ya. Ya, misalnya apa namanya? Misalnya orang mau mengambil sesuatu dengan duit, saya tidak dapat di kantong memang tidak ada. Saya tidak punya uang di kantong. Ya saya tidak punya. Di kantong saya enggak ada, kosong. Tidak ada uang di sini. Ya benar tidak ada uang di sini, tapi ada uang misalnya di dompet belakang atau mana. Itu namanya tauriah, ya. Ucapan jujur tapi disalahpahami oleh yang mendengar. Seperti sebagian ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak dibunuh. Maka di antara mereka ada yang tauriah, dia mengatakan Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, hadi makhluk. Ini semua makhluk. Maksudnya jarinya makhluk. Dia bukan maksudnya kitab-kitab suci tersebut. Ya, karena kalau dia bilang Al-Quran makhluk, kalau dia bilang Al-Quran bukan makhluk, dia dibunuh. Maka dia mengatakan dengan tauriah Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, ini makhluk. Jari saya ini makhluk maksudnya. Ini namanya at-tauriah. Ya, ini dalam kondisi tertentu. Apakah yang dibolehkan ini dalam perang, dalam mendamaikan yang bersengketa, obrolan suami istri, ini hanya sekedar tauriah yang dibolehkan ataukah boleh benar-benar bohong? Dua pendapat di kalangan para ulama. Jadi apakah dusta atau kata yang benar ini wallahu a'lam bishawab, yang benar boleh benar-benar dusta, yang benar boleh benar-benar dusta.
Dan dipraktikkan oleh para sahabat, seperti para sahabat ketika akan membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, orang Yahudi, mereka dusta kepada dia sehingga kemudian mereka membunuh Yahudi tersebut. Ya, ini yang benar adalah boleh benar-benar dusta. Secara umum bahwasanya dusta boleh juga dalam kondisi darurat, seperti jika sudah saya sampaikan tadi, ya, juga diperbolehkan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, di antaranya untuk menjaga nyawa, menyelamatkan nyawa, atau menyelamatkan harta, untuk menyelamatkan harta. Boleh. Kalau ada orang mau ngambil harta ini, saya nggak ada. Boleh. Jangan kita jujur. Kita boleh untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta.